Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Master Plan IT Rumah Sakit yang disusun oleh saya satu Ruli Handrian NIM 2018 12002, 2 NIM nama Sandi Laksamana dengan NIM 2017 12072, ketiga Wisnu Aji Wibowo dengan NIM 2018 12031, yang keempat Ahmad Zainuddin dengan NIM 2018 12060. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang SIM RS. SIM RS merupakan aplikasi yang sangat penting yang digunakan bagi suatu rumah sakit. SIM RS adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan, diagnosa, dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang farmasi, penagihan database, personalia, pengajian karyawan, proses akuntansi, sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Makanya aplikasi SIM RS ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit. Penyusunan Master Plan IT. Berikut ini adalah visi dan misi Rumah Sakit Handrian. Visi menjadi rumah sakit yang berstandar nasional dan internasional dalam aspek pelayanan, pendidikan, teknologi, dan informasi. Misi 1. Menyelenggarakan fungsi pelayanan berstandar nasional dan internasional yang mengutamakan keselamatan pasien. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang terintegrasi di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya. 3. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang produktif, profesional, terintegrasi, modern, dan berintegritas. 4. Mengembangkan kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pelayanan pendidikan, pelatihan, teknologi, dan informasi. Nah, dari hasil kajian dan analisis serta evaluasi tentang sistem informasi manajemen pada Rumah Sakit Handrian, terdapat beberapa masalah yang dinilai urgent untuk dianalisis lebih dalam untuk ditindaklanjuti ke depannya sebagai berikut, yaitu terdapat kekuatan atau strength, yang kedua terdapat kelemahan atau weakness, terus yang ketiga peluang opportunity, yang keempat ancaman atau threat. Nah, dalam penyusunan master plan IT rumah sakit perlu dilakukan analisis SWOT agar dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan rumah sakit. Terdapat beberapa komponen pokok yang akan dianalisis, yaitu sumber daya manusia atau SDM, jaringan komputer, hardware, software. Analisis SWOT ini digunakan untuk evaluasi sekaligus mengidentifikasi beberapa masalah utama sebagai dasar pembuatan master plan ini. Dari identifikasi masalah yang ada, dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan, diketahui posisi rumah sakit Handrian berada pada kuadran 1, yang mana artinya masih dalam posisi progresif, sehingga di mana rumah sakit Handrian ini memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan. Adapun strateginya yang dapat dianalisis yaitu yang pertama seperti pemanfaatan hardware, software, dan jaringan internet untuk layanan terhadap masyarakat yang lebih efektif. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM TIK di setiap bagian rumah sakit. Yang ketiga, peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan TIK dengan memanfaatkan sumber dan tenaga ahli untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Yang kelima, perbaikan pengelolaan data menuju pengembangan sistem terintegrasi. Lalu pemanfaatan infrastruktur yang ada, baik software, hardware, dan jaringan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Lalu peningkatan pengetahuan SDM terhadap perkembangan TIK secara berkala. Rumah sakit Andrian kan sudah mempunyai beberapa software dan aplikasi. Tapi aplikasi yang saat ini tuh masih belum terintegrasi dan fungsinya hanya untuk setiap kegiatan yang sederhana. Nah, untuk meningkatkan kualitas teknologi dan informasi rumah sakit Andrian, itu berikut penjabaran perencanaan teknologi software untuk kedepannya. Jadi di situ di sistem operasinya untuk klien kita pakai Microsoft Windows 10 Pro 64 bit. Untuk server pakai Microsoft Windows Server 2009. DBMS-nya Microsoft SQL Server 2009. Pengolahan datanya Microsoft Office sama Adobe Acrobat. Untuk hardware sendiri, prosesor yang digunakan untuk server itu Intel Xeon seri E5630, chipsetnya X3250. Untuk klien kita pakai Core i3 seri 8100. Itu prosesornya. Untuk chipsetnya sendiri ya ada Intel 5520 untuk server dan Intel Q370 untuk chipset klien. Sedangkan memori yang digunakan itu untuk server 8GB, klien 4GB. Kapasitas harddisknya untuk server kita pakai 500 GB SSD. Untuk klien 500 GB HD. Habis itu gambaran jaringan rumah sakit Andrian itu terdiri dari satu golongan servernya aku ada di lantai 2, jadi kita pakai satu server. Nah, di jaringan pada lantai 2 itu dibagi menjadi beberapa WLAN dan ada beberapa access point untuk menyediakan jasa akses nirkabel bagi pengguna mobil atau laptop dan desktop. Wireless access-nya aku digunakan pada lantai 2, dibagi menjadi 2 itu. Sementara di lantai 1 itu wireless access point-nya ada dibagi jadi 3. Gimana letaknya itu ada di yang pertama, yang di lantai 1 itu dekat ruang melati sama mawar. Yang kedua dekat musola. Yang ketiga dekat ruang yang paling ujung. Nah, untuk yang di lantai 2 itu ada 2 wireless access point. Nah, sementara untuk menghubungkan setiap PC atau laptop itu kita pakai switch. Jadi di sini tuh switchnya itu ada 12 pada lantai 1 sama 11 pada lantai 2. Kita pakai topologi jaringan start. Ini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di RS Andrian. SIM RS yang dikoordinatori oleh SDM dengan baik, maka akan menciptakan distribusi sistem informasi yang akurat, yang didukung oleh infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan saat itu.
SDM di sini memegang peranan penting untuk menunjang keberhasilan dalam solusi implementasi perencanaan sistem tersebut. Jadi SDM itu sangat penting untuk menciptakan sebuah keberhasilan di dalam rumah sakit itu sendiri. Nah, ini adalah SDM pada area rumah sakit. Yang pertama, area pelayanan dan administrasi. Berisikan kepala subbagian sebagai kepegawaian, petugas pelayanan, dan yang terakhir kepala bagian TU. Yang kedua, area perawatan. Berisi perawat, petugas rekam medis, dokter, dan operator yang bertugas pada proses pelayanan medis. Yang ketiga, area keuangan. Staf keuangan, seksi perbendaharaan, seksi perencanaan dan evaluasi, serta staf kasir. Area logistik. Staf logistik, bagian gudang, dan staf lain yang berhubungan dengan barang. Dan yang terakhir adalah area IT. Petugasnya berisikan 1. Pengelola sistem server, IT support, dan set operator. Yang ketiga, teknisi hardware, dan yang terakhir, teknisi software dan helpdesk. Untuk proses bisnis, di sini kita ada primary activity sama support activity. Dimana primary activity itu meliputi pendaftaran, rekam medis, pelayanan kesehatan, pemulihan kesehatan, dan pembayaran. Habis itu support activity-nya meliputi pemasaran, manajemen aset, keuangan, manajemen SDM, pengembangan IT, sama SIMRS. Nah, rumah sakit Handrian itu ada pelayanan utama atau front office, dimana front office itu ada 2. Kita bagi 2, jadi bagian pendaftaran sama bagian pelayanan. Contoh di bagian pendaftaran itu ada salah satunya customer service, unit pendaftaran rawat inap, jalan, sama rawat darurat. Kalau di bagian pelayanan itu ada unit pelayanan gigi dan mulut, laboratorium, rekam medik, radiologi, hemodialis, itu kamar operasi, sama dan lain-lain. Untuk alurnya sendiri di front office pada rawat jalan itu yang pertama pasien datang, habis itu registrasi untuk rawat jalan. Setelah registrasi, pasien itu menuju poliklinik. Nah, habis itu dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasiennya itu perlu dirawat atau tidak. Apabila ya, nanti dilanjutkan ke registrasi rawat inap. Kalau tidak, ke kasir langsung pulang. Nah, untuk yang rawat inap, pasien registrasi dulu, itu dia masuk pasien lama atau pasien baru. Kalau masih pasien baru, isi formulirnya yang baru. Kalau lama, tinggal langsung ambil berkas rekam mediknya. Habis itu setuju atau tidak. Kalau iya, langsung masuk ke perawatan, konsul dokter, sembuh atau tidak. Kalau belum sembuh, jadi nanti dialihkan atau dirujuk ke rumah sakit lain. Setelah itu melakukan pembayaran, pasien boleh pulang. Untuk kegiatan back office sendiri tuh, di sini back office kita ada medical record, manajemen keuangan, manajemen aset, general cashier, inventory, logistik, medik sama non medik, kepegawaian dan penggajian, unit pemeliharaan sarana medik, SIMRS. Untuk proses back office-nya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu rumah sakit Handrian, ini SIMRS sih.
Ini contoh beberapa model back office sama front office. Ya kurang lebih front office-nya itu ada modul pendaftaran, rekam medik, rawat jalan, rawat inap sama IGD. Kalau di back office ada logistik, manajemen keuangan sama rekam medik pusat. Untuk arsitektur aplikasi ini kurang lebih seperti ini sih. Bagian front office itu ada ini registrasi, pembayaran, rojalat, poli, laboratorium radiologi, IGD, unit gizi, keperawatan, rawat inap, rekam medik. Situ ada DBMS-nya. Ya kita pakai SQL tadi DBMS-nya. Untuk back office-nya itu contohnya keuangan, gudang sama logistik. Nah, di sini adalah keamanan dari RS Handrian. Di sini kami memiliki 3 bentuk keamanan. Yang pertama adalah keamanan fisik, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi. Apa itu keamanan fisik? Keamanan fisik ialah hak akses pada ruang data atau center. Kebijakan akses pada ruang server hanya diberikan oleh administrator. Contohnya, IT developer dan pemilik rumah sakit. Yang kedua, keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Lalu informasi hanya dapat diakses dan diubah oleh pihak yang memiliki wewenang untuk tidak disalahgunakan takutnya. Lalu informasi tersedia untuk pihak yang diberi wewenang. Dan yang terakhir adalah keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi ini mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan proses transfer data. Jadi tiap keamanan itu memiliki perannya masing-masing, dari keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Baik, itu tadi presentasi yang bisa dibacakan dan dijelaskan oleh teman-teman saya semua yang ada di kelompok saya. Bila ada kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.